Atau tidak, kalau sekarang untuk mencari pekerjaan bagi orang asli Papua semakin sulit. Kondisi job market di Papua lagi sakit, lagi susah, lagi terbatas, persaingan ketat. Walaupun tanah Papua telah dimekarkan menjadi 6 provinsi dan ada hampir mayoritas generasi milenial dan generasi Z orang asli Papua sedang mencari pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan. Walaupun kata pemerintah, ekonomi di Papua bertumbuh dengan baik, tapi banyak yang tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini. Hal ini dapat terjadi bisa juga karena jumlah pertumbuhan ekonomi di tanah Papua ini digerakkan oleh pengusaha-pengusaha non-Papua. Itu artinya jumlah kelas menengah di Papua atau jumlah orang kaya di Papua adalah paling banyak non-Papua. Para pengusaha ini pun biasanya membawa pekerja atau karyawan Papua yang secara bersamaan menambah jumlah penduduk di tanah Papua, tapi juga membuat orang asli Papua semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Akhirnya banyak sekali yang beralih untuk menjadi atau untuk melamar CPNS, untuk menjadi PNS, bekerja di pemerintah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang Papua asli bahwa kenapa mereka semua lari untuk melamar menjadi PNS. Ya, rata-rata masyarakat Papua asli berprofesi sebagai petani, nelayan, pekerja buruh kasar, dan mereka yang bekerja di sektor pemerintah dan swasta. Orang asli Papua dari profesi petani atau karyawan pemerintah, PNS, dan lain-lain, yang mau menuju ke kelas menengah menjadi orang kaya itu semakin sulit, dan justru makin banyak menuju rentan miskin, bahkan broken di atas kekayaan sumber daya alam Papua yang melimpah. Jadi meskipun kita punya banyak uang pun menjadi tidak begitu lega karena harga barang-barang di atas tanah Papua ini semakin mahal, semakin ke pedalaman harganya geleng-geleng kepala. Wow, menurut saya ini adalah ancaman besar buat orang Papua asli di era otonomi khusus. Otonomi khusus jilid 1 sudah lewat, mayoritas mengatakan gagal, sekarang jilid 2. Dan pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan. Jokowi telah berhasil dalam 10 tahun membangun infrastruktur. Ini PR Prabowo untuk melanjutkan pembangunan manusia. Jadi kita sedang berada di era globalisasi, begitu tersambung di mana-mana, tapi orang Papua asli sedang susah mencari pekerjaan di atas tanahnya sendiri. Mari kita bahas akar masalah dan mungkin kira-kira solusi apa saja yang dapat orang asli Papua lakukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus di atas tanah Papua. Kita sebagai orang asli Papua, ketika kita sekolah, baik itu pendidikan formal maupun non-formal, harus tahu dulu supply dan demand dalam setiap pekerjaan di Papua. Jadi kita anggap supply adalah jumlah lowongan kerja yang dibuka oleh pemerintah maupun swasta, atau singkatnya jurusan apa yang paling banyak dicari oleh pemerintah maupun swasta untuk dipekerjakan atau untuk dipekerjakan di atas tanah Papua. Ya. Lalu kita anggap demand adalah jumlah pencari kerja orang asli Papua di seluruh tanah Papua. Biasanya jika supply atau lowongannya itu lebih banyak, maka perusahaan ataupun pemerintah akan rebutan untuk menerima karyawan dalam jumlah banyak. Sebaliknya, jika lowongannya sedikit, maka orang-orang akan rebutan untuk mencari pekerjaan. Hari ini di Papua rebutan mencari pekerjaan karena formasi yang dibuka terbatas, sementara yang daftar banyak sekali. Kita lihat kasus PNS ya, CPNS tahun 2024 ya. Selain itu di Papua ini makin sulit karena faktanya karyawan didatangkan dari luar Papua dalam jumlah besar, sehingga orang asli Papua makin banyak yang sulit dapat kerja. Jadi kalau ada pengusaha buka usaha di Papua, biasanya bawa karyawan dari daerahnya sendiri, masyarakatnya sendiri, keluarganya sendiri untuk dipekerjakan di Papua. Nah, kembali ke kasus PNS atau CPNS. Penerimaan CPNS di tanah Papua misalnya, tahun 2024 ini, formasi yang dibuka terbatas, namun yang mendaftar banyak sekali. Artinya jumlah pencari kerja yang melamar untuk menjadi CPNS saja sudah sangat banyak. Ini belum termasuk mereka yang otomatis tersingkir karena faktor umur atau usia sudah lewat atau salah upload data, dan yang tidak mau melamar menjadi CPNS. Jadi jumlahnya lebih banyak dari itu. Ini kita bicara konteks orang Papua asli ya. Ini luar biasa ya. Setiap satu lowongan itu direbutkan banyak orang yang banyak orang.
dan yang diambil adalah nilai tertinggi, dan mungkin yang punya orang dalam dan berduit yang akan diterima kerja, sisanya kembali mencari pekerjaan lagi, ya. Lalu menariknya, baru 5 tahun yang lalu di tahun 2019, dan juga kalau masih ingat formasi CPNS orang asli Papua tahun 2018, ya, ada sekitar 5.000 lebih, ya, 5.000 lebih orang pencari kerja yang memperebutkan hanya 870 kuota. 5.000 yang daftar, yang diterima 870. Artinya sekitar 4.000 lebih, ya, itu kembali tidak punya pekerjaan. Setiap satu lowongan itu diperebutkan oleh 5 orang pencari kerja. Jadi memang secara fakta semakin kesini semakin langka untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Dan yang tidak kalah penting adalah jenis-jenis pekerjaan yang diminati mayoritas orang asli Papua itu adalah pekerjaan kantoran. Di tahun 2024 ini, meskipun Papua dimekarkan menjadi total ada 6 provinsi, mencari pekerjaan bagi orang asli Papua makin sulit karena formasi yang dibuka terbatas dan jurusan-jurusan pelamar kerja ini tidak merata. Ya, cenderung orang asli Papua paling banyak di beberapa jurusan saja. Artinya terjadi persaingan di antara orang asli Papua itu sendiri. Ada beberapa profesi seperti dokter, IT, data analis, dan lainnya. Walaupun dibuka untuk orang asli Papua, tapi jika tidak ada orang asli Papua yang melamar, maka teman-teman dari non-Papua yang mengisinya. Karena banyak di jurusan-jurusan ini orang asli Papua tidak begitu banyak yang sekolah di jurusan itu, ya. Untuk kasus seperti ini sebetulnya letak masalahnya adalah setiap orang tua Papua asli ketika mau menyekolahkan anak-anak mereka tanpa mereka memikirkan jurusan yang cepat dapat kerja, ya, atau tidak. Jadi biasanya, ya, orang tua hanya yang penting sekolah, apalagi kalau dibiayai oleh misalnya ada beasiswa, daripada orang tua keluarkan uang, atau orang tua karena memang tidak ada uang, jadi apapun jurusannya yang penting kuliah, ya. Jadi pemilihan jurusan di sini tidak menjadi soal, padahal, ya, pemilihan jurusan itu adalah kunci untuk bisa mendapatkan pekerjaan, ya, pekerjaan yang tepat. Apalagi ya, kuliah jurusan yang langka itu bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya lebih baik. Akibatnya setelah selesai kuliah, mayoritas orang asli Papua itu merasa susah untuk mencari pekerjaan. Dan ini semua terjadi karena fenomena ekonomi di Papua, yang setiap perusahaan membawa pekerjaan atau karyawan dari luar Papua. Selain itu ada masalah trust terhadap orang asli Papua sangat rendah dari non-Papua, ya. Mungkin ini adalah penilaian generalisasi berdasarkan pengalaman buruk pekerja orang asli Papua di masa lalu, mungkin yang malas, mabuk, protes, tidak tahan lama bekerja. Akibatnya generasi sekarang sulit dipercaya. Jadi kesalahan kita punya orang tua dulu yang mungkin malas, protes, pukul bos barangkali. Jadi kepercayaan orang pendatang terhadap orang Papua untuk diterima di beberapa tempat atau perusahaan itu sangat rendah. Ini adalah dosa warisan yang harusnya tidak boleh terjadi. Poin penting lainnya adalah mayoritas orang asli Papua hanya fokus kuliah. Padahal kuliah tidak menjamin kita sukses. IPK yang tinggi pun tidak menjamin kita sukses. Tapi yang penting adalah sambil kuliah, itu skill apa yang Anda miliki, jaringan pertemanan Anda luas atau tidak, ya. Lalu keterampilan tambahan dan network adalah penting, namun mayoritas orang asli Papua tidak memperhatikan ini. Untuk generasi sekarang, ini pesan, ya, sebaiknya sambil kuliah atau sambil sekolah itu harus fokus pada paling sedikit satu keterampilan tambahan atau skills, ya, yang akan Anda kuasai di situ, ya. Karena skill ini yang akan menyelamatkan Anda. Misalnya kuasai bahasa asing, ya. Sekarang orang berbahasa Inggris itu sudah kayak bahasa kampung, ya, sudah bahasa biasa. Jadi misalnya harus bisa berbahasa Mandarin karena Cina begitu naik daun. Bisa berbahasa Rusia, bisa berbahasa Spanyol atau bahasa apapun, ya, itu skill tambahan. Atau mungkin programming. Dengan boomingnya era internet, era AI, artificial intelligence, atau mungkin video editing, atau driving, ya, sopir, atau mungkin bisa perbaiki alat-alat berat kayak excavator, bulldozer. Itu skill tambahan yang dapat membuat atau suatu saat itu bisa menyelamatkan kita, ya. Jadi jangan hanya kuliah pulang tanpa menambah skill, ya. Dan perlu pertemanan dari semua suku bangsa di Indonesia dan mungkin juga
cari teman sampai dengan di luar negeri. Karena hari ini kekuatan pertemanan ini juga sangat luar biasa. Adanya skill tambahan ini, jalan terbuka bagi kita untuk bisa melamar di sektor pemerintahan maupun swasta. Jadi artinya bahwa kita tidak hanya mau modal ijazah doang atau modal ijazah saja, tetapi ada kelebihan yang kita mau tonjolkan, bahwa itu akan menambah kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan ijazah. Oke. Dari topik ini, bahwa selama 10 tahun ini Bapak Presiden Joko Widodo menjadi presiden yang paling banyak datang ke tanah Papua, dan menurut pengamatan saya beliau berhasil bangun infrastruktur di beberapa daerah di tanah Papua, namun lalaikan pembangunan SDM, sumber daya manusia orang asli Papua itu sendiri, ya. Itu artinya bahwa PR pekerjaan rumah bagi Bapak Prabowo untuk bangun SDM Papua, sumber daya manusia Papua asli. Karena pembangunan fasilitas atau infrastruktur tanpa menyiapkan sumber daya manusia orang asli Papua adalah tidak lengkap, karena fasilitas tersebut akan digunakan secara optimal oleh pengusaha-pengusaha non-Papua yang juga membawa karyawan dari luar. Akibatnya, mayoritas orang asli Papua hanya menggunakan infrastruktur untuk tujuan tidak produktif. Sebaliknya, non-Papua atau saudara-saudara kita dari Nusantara menggunakan fasilitas infrastruktur untuk tujuan produktif. Lalu pemerintah mengatakan bahwa Papua mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tapi kenapa? Ya, why? Di tanah Papua kita tidak merasakan kemajuan ekonominya, malah banyak yang kesusahan untuk mencari pekerjaan. Harga barang-barang di pasar makin mahal dan biaya transportasi pun juga begitu mahal. Jawabannya bisa kita duga bahwa pemerintah mengejar angka dan nama baik, sementara sektor ekonomi dikuasai non-Papua dan orang asli Papua mendominasi sektor konsumsi. Akibatnya, Papua tergantung pada produk-produk dari luar Papua yang perusahaannya ada di luar Papua. Pemerintah dan swasta, jika mereka buka pabrik produksi di Papua, tentu akan menyerap tenaga kerja lokal yang banyak. Tapi hal ini tidak terjadi, ya. Contoh, smelter dari Freeport yang dibangun itu di Gresik, Jawa Timur. Jika smelter itu dibangun di Papua, tentu akan ada banyak orang asli Papua yang kerja di sana. Itu baru satu contoh, ya. Hal serupa juga dilakukan perusahaan-perusahaan yang lainnya di Papua. Jadi dapat kita katakan bahwa wajar orang asli Papua tingkat konsumsinya tinggi karena barang-barang atau produk-produk yang dihasilkan di luar Papua itu dibawa ke Papua untuk dijual kepada orang asli Papua, bukan diproduksi di Papua lalu jual keluar. Jika pabrik-pabrik tersebut dibangun di Papua, mungkin akan menekan harga yang mahal juga, ya, yang mahal di segala macam harga mahal di Papua. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa pemerintah keliru dengan program tol laut, udara, dan infrastruktur. Meskipun itu semua penting, tapi tidak menjawab permasalahan di Papua. Solusinya adalah buka pabrik-pabrik produksi di Papua supaya bisa menyerap banyak karyawan orang asli Papua, tetapi juga dapat menekan harga barang dan mengubah mindset konsumtif menjadi produktif bagi orang asli Papua. Nah, selain itu, penguasaan terhadap teknologi atau digital literacy cukup rendah di Papua. Ini kita berada di zaman internet, ya, dan mayoritas orang asli Papua tidak begitu kuasai internet dan teknologi. Penguasaan terhadap teknologi internet di era ini penting. Namun di Papua hal ini agak sulit karena didukung oleh jaringan internet yang begitu mahal, ya. Hanya ada satu provider di sini, lambat dan cepat sedot pakai data. Makanya tidak heran di beberapa wilayah di Papua masyarakatnya meminta untuk misalnya seleksi CPNS itu dilakukan secara offline, dan banyak informasi lowongan pekerjaan yang disebarkan secara online itu tidak dijangkau atau terlambat sampai di hadapan orang asli Papua. Poin selanjutnya adalah
pejabat kita di Papua pun kurang jeli karena hal-hal yang kita sedang bahas di video ini sebetulnya bukan hal baru. Ini sudah lama terjadi. Barangkali ada yang salah dengan keahlian yang dimiliki pejabat dengan penempatan posisi yang tidak berdasarkan merit system atau sistem yang cocok ya. Banyak sekali pejabat di Papua ini ditempatkan tidak berdasarkan kemampuan atau keahlian. Ini menjadi masalah nanti pada realisasi program kerja atau kebijakan terhadap masyarakat. Jadi di sini lagi-lagi masyarakat menjadi korban akibat pejabat yang ditugaskan atau ditempatkan itu tidak mengerti pekerjaannya. Apalagi pemerintah pusat menjadikan Papua sebagai tempat pembuangan pegawai-pegawai nakal dari pusat. Papua dijadikan tempat hukum oknum nakal dari pusat. Ya, kalau sudah nakal dari pusat datang ke Papua yang begitu labil, dia curi semua. Papua butuh pemimpin yang cara kerjanya seperti dulu Ahok ya di alias BTP Basuki Cahayapurnama, harus model kerjanya kayak begitu ya. Pejabat orang-orang asli Papua harus dipaksa kerja keras, turun lapangan dan dalam segala bidang jika ingin melihat hasil positif beberapa tahun ke depan ya. Libatkan data-data penelitian untuk setiap program pembangunan di Papua. Selama ini sulit sekali Pemda dan pejabat membangun Papua itu berdasarkan data-data penelitian. Mungkin karena Pemda juga sudah memiliki Litbang sebagai lembaga penelitian, namun sebetulnya dari data dari Litbang saja tidak cukup. Ya, perlu libatkan banyak kampus negeri dan swasta di tanah Papua untuk keberagaman input ya, supaya mencari solusi yang terbaik untuk model pembangunan di Papua. Data-data penelitian ini pun diperlukan untuk misalnya mencari solusi terhadap tingginya angka pengangguran di Papua. Sebelum melamar kerja misalnya, pemerintah menyiapkan program-program pelatihan agar kemampuan calon pekerja itu meningkat. Hal ini akan menambah kemungkinan diterima kerja lebih besar ya. Jadi pejabat yang tidak mengerti dengan kebijakan dan programnya pun cenderung lebih mudah tergoda untuk korupsi, terima suap, ya, kasih dan bentuk lainnya yang turut memuluskan tujuan si penyuap. Ya, misalnya yang suap ini dari kalangan pebisnis. Berarti segala macam proyek dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat cenderung menguntungkan si penyuap ini. Cara lainnya adalah rata-rata kepala daerah di Papua didukung oleh pengusaha. Misalnya untuk dana kampanye, bayar partai, transportasi, biaya konsumsi, dan lain-lain. Sehingga pejabat tidak fokus bekerja untuk masyarakat Papua. Akhirnya yang terjadi adalah saat masyarakatnya susah-susah cari kerja, pemerintah tidak sedikit pun membantu. Pas sudah dapat kerja, pemerintah baru mau membantu, yaitu membantu potong iuran pajak penghasilan, membantu potong BPJS, asuransi, tapera, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jam sostek, dan potongan-potongan lainnya yang dibebankan kepada pekerja. Gaji sudah sedikit, banyak potongan, sengsara, susah naik kelas untuk menjadi kelas menengah. Ini realita di Papua. Jadi, mengapa orang asli Papua semakin susah cari kerja di Papua? Saya pikir ada bagian-bagian yang harus pribadi orang asli Papua itu perbaiki. Misalnya soft skill, ya, jaringan, tidak hanya lirik ke satu tempat, dan juga lirik ke satu tempat maksudnya adalah misalnya tidak hanya ke PNS saja, fokus dengan hal-hal baru, bisa mencari pekerjaan ke luar negeri, tidak hanya fokus di Papua saja, baik ke luar Papua dalam hal ini di Indonesia lainnya, tetapi juga ke luar negeri dengan skill yang ada. Nah, tetapi juga ada bagian yang harus diperbaiki oleh pemerintah dan swasta mungkin dalam bentuk kebijakan, khususnya untuk orang asli Papua. Jadi topik ini adalah bagus untuk orang asli Papua sadar. Siapapun yang dengar, baik pemerintah, swasta, tolong perhatikan orang asli Papua. Ya, kebijakan-kebijakan semacam afirmasi, pengawasan, kontrol itu penting sekali untuk orang asli Papua di era ini. Ya, semoga teman-teman di luar sana yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang berusaha untuk menciptakan lapangan kerja dimudahkan oleh Tuhan. Jangan lupa untuk nonton video saya tentang 6 jenis pencuri di Papua untuk memahami permasalahan. Ya, videonya akan saya taruh sebelah sini atau mungkin sebelah sini ya, untuk memahami permasalahan di tanah Papua. Thank you. I'll see you in the next video. God bless. Bye bye.